Film ini akan berfokus pada seorang pria bernama Kyle. Dia adalah seorang diamond dealer atau penjual berlian yang cukup sukses. Hal itu bisa dilihat dari mobil mahal yang ia kendarai, rumah mewah tempat tinggalnya bersama anak dan istri. Semua itu berhasil ia raih berkat kemampuannya dalam bernegosiasi. Memang, profesi seperti Kyle ini membutuhkan keahlian nyungur alias nyerocos di atas rata-rata. No, you're gonna have to do a little better than that, email, or my seller's gonna want. Dan mari saya perkenalkan Anda dengan anak dan istri Kyle. Ada Sarah, sang istri, dan Avery, anak perempuan mereka yang sudah beranjak dewasa. Saat itu, Avery terlihat sedang merayu ibunya agar diizinkan pergi ke pesta. Namun, karena Sarah ingin menanamkan akidah yang kuat dan tidak ingin Avery salah pergaulan, ia pun tidak mengizinkannya. Fine, I'll ask Dad. Okay, ask him. Emil, Stafford's offering 2% above your price. Kyle sendiri terlihat masih sibuk menelepon kliennya sejak menyetir hingga tiba di rumah. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, Kyle adalah orang yang sangat pandai berbicara, karena memang itulah caranya mencari rezeki. No, it has to be cash. Goodbye. Selesai menelepon kliennya, Kyle pun membuka brankas rahasianya untuk mengambil sebuah dokumen. Pada saat yang sama, Avery diam-diam kabur dari rumah untuk pergi ke pesta. Meski rumahnya dilengkapi dengan sistem keamanan yang canggih, Avery tetap bisa keluar karena ia sudah mengetahui kata sandi rumahnya sendiri. Di pinggir jalan, temannya sudah menunggu, sehingga Avery tinggal ikut menumpang bersama mereka. Dalam perjalanan, mereka hampir saja menabrak tiang lampu di pinggir jalan, andai Avery tidak cepat memperingatkannya. Memang, anak zaman sekarang kadang terasa susah diatur. Kendra! Setibanya di pesta, Avery pun bertemu dengan seorang pemuda yang merupakan pemilik rumah sekaligus penyelenggara acara tersebut. Pemuda itu menaruh hati pada Avery dan mengajaknya ke kamar pribadi orang tuanya. Di sana, pemuda tersebut membuka brankas milik sang ayah yang berisi uang ratusan ribu dolar. Namun, bukan untuk mengambil uang, melainkan untuk mengambil sedikit barang terlarang milik ayahnya yang ingin ia gunakan berdua saja bersama Avery. Menyadari bahwa hal itu salah dan bisa membawanya pada masalah besar, Avery pun memutuskan untuk pergi dan pulang naik taksi. Where you going? Somewhere I can throw up. I got a bathroom. Kyle dan Sarah sendiri berencana pergi keluar untuk makan malam. Namun saat baru akan berangkat, keburu ada tamu yang datang mengaku dari kepolisian. Mereka mendapat laporan terkait kejadian perampokan yang baru-baru ini terjadi dan meminta dibukakan pintu agar bisa mengambil sedikit keterangan. Sir, we're talking to all the families in the area because there's been a rash of burglaries. Karena petugas ingin bertemu dengan semua anggota keluarga, Sarah pun meminta Kyle untuk memanggil Avery di kamarnya, tepat saat Kyle sudah membukakan pintu masuk. Tiba-tiba, She's gone! menyadari mereka bukan polisi, Sarah pun dengan cepat berlari ke garasi untuk kabur menggunakan mobil. Namun, disinilah Kyle dan Sarah kini terjebak di rumah mereka sendiri bersama 4 orang perampok, salah satunya seorang perempuan. Selain bertindak kasar dan mengacak-acak seluruh isi rumah, para perampok itu juga menuntut kata sandi untuk mematikan sistem keamanan rumah tersebut. 7, 4, 6. Happen to know your code. And we happen to know a lot about. Selesai mematikan sistem keamanan yang bisa mencegah polisi datang, para perampok itu langsung membuka sebuah lukisan yang ternyata menyembunyikan brankas di belakangnya. Entah dari mana mereka mengetahui letak brankas rahasia tersebut. Kyle pun diminta untuk segera membukanya. Namun, meski Sarah, istrinya, sedang diancam, Kyle dengan tegas menolak membuka brankasnya. Saat Kyle bertanya apa yang sebenarnya mereka cari, salah satu perampok menjawab bahwa mereka menginginkan berlian yang ada di dalam brankas tersebut. We know things about you, okay? We saw you sign for diamonds, lots of them. disinilah Kyle menggunakan keahliannya dalam bernegosiasi dengan mulai melontarkan berbagai pertanyaan. Who's cutting them? You gotta be kidding me. Kyle pun bertanya, siapa yang akan memotong berliannya? Karena setiap berlian di Amerika Serikat sudah tercatat secara resmi dari segi ukuran, bobot, dan bentuknya. Satu-satunya cara untuk menjual berlian itu dengan aman adalah dengan mengubah bentuknya melalui proses pemotongan. Open the safe. Wait. No one gets murdered. What's he talking about? Just. I need to hear this.
Kyle pun mencoba meyakinkan para perampok bahwa di tangan mereka, berlian-berlian itu justru akan menjadi tidak bernilai. Tahu kenapa? Karena meskipun mereka memotong dan mengubah ukurannya, tetap harus ada dokumen resmi yang tercatat secara legal. Ibarat sebuah motor yang harus memiliki BPKB, tanpa itu nilainya akan jatuh dan sulit untuk dijual. So, I'm gonna ask you again. Who's cutting them for you? Kyle menyadari satu hal. Jika para perampok itu berhasil mencuri berliannya, besar kemungkinan mereka akan membunuh dirinya dan istrinya. Karena itu, satu-satunya cara untuk selamat adalah dengan menawarkan sebuah kesepakatan yang menarik. Kyle bersedia memotong berlian tersebut dan menjualnya sendiri agar para perampok tetap mendapatkan uang, sementara ia dan istrinya memperoleh jaminan keselamatan. Everybody wins. And everybody lives. Karena cara itu dianggap ribet dan membuang waktu, salah satu perampok menyarankan agar mereka mengambil saja uang tunai yang ada di dalam brankas. Selain mengetahui Kyle baru saja membeli sejumlah berlian, salah satu perampok yang melakukan pengintaian juga sempat melihat Kyle membawa uang tunai dalam jumlah besar, yang kemungkinan besar disimpan di dalam brankas tersebut. The diamonds. Let's get the cash and get the out of here. Disinilah Sarah mulai menyadari bahwa salah satu perampok tersebut adalah teknisi yang pernah memperbaiki sistem keamanan di rumah mereka. Kemungkinan besar, dialah juga orang yang selama ini melakukan pengintaian. Ngotot, itulah kata yang pantas untuk Kyle yang tetap bersikeras menolak membuka brankasnya. Entah seberapa berharganya isi brankas itu dibandingkan dengan nyawanya dan sang istri. Ketua perampok yang kesal pun langsung menghampiri Sarah dan mengancam akan menembaknya. Sehingga... Son of a bitch! Come on! Please, just put the gun down, let her go and open it. Ternyata bukan tanpa alasan Kyle begitu ngotot tidak mau membuka brankasnya. Ia melakukan itu karena tidak memiliki jaminan bahwa setelah brankas dibuka, para perampok tersebut tidak akan membunuh mereka berdua. Yang Kyle inginkan hanyalah satu hal. Kepastian bahwa setelah brankasnya terbuka, dirinya dan Sarah tetap dibiarkan hidup. Hey, go get the magic wand. Dan ya, sang ketua perampok ternyata sudah menyiapkan sebuah suntikan berisi cairan bius yang diklaim mampu melumpuhkan seseorang dalam hitungan menit. Itulah yang dijadikan jaminan. Setelah Kyle membuka brankasnya, mereka berdua akan disuntik dan dibuat tak berdaya. Saat tersadar nanti, para perampok sudah pergi meninggalkan rumah tersebut. Which I have to say, Kyle. Karena waktu sudah banyak terbuang, sang ketua perampok meminta Kyle untuk percaya padanya bahwa jika Kyle bekerja sama dengan baik, tidak ada seorang pun yang akan tersakiti. Namun ketika ketua perampok mulai merasa situasi sudah terkendali, perampok lain yang berbadan tinggi besar tiba-tiba bertindak agresif. Dan... Time's up! Situasi menjadi kacau ketika perampok berbadan tinggi besar itu benar-benar mengancam akan menembak Sarah. Di tengah ketegangan itu, Kyle pun tak bisa melihat dengan jelas karena kehilangan kacamatanya. Namun ada hal menarik lainnya. Salah satu perampok yang merupakan adik dari sang ketua tiba-tiba bereaksi sangat keras saat melihat Sarah hendak dibunuh. Dan... ternyata benar, salah satu perampok itu bernama Jonah. Teknisi yang beberapa kali datang ke rumah tersebut untuk memperbaiki sistem keamanan. Alasan mengapa Jonah begitu peduli pada Sarah pun terungkap. Ia diam-diam menaruh hati pada Sarah dan sering memperhatikannya setiap kali berada di rumah saat melakukan pekerjaannya. Melihat Kyle tetap bersikeras pada pendiriannya, sang ketua perampok membawa Sarah ke dapur untuk berbicara empat mata. Ia mencoba meyakinkannya agar mau membujuk Kyle membuka brankas. Ketua perampok yang bernama Elias itu bahkan membuka topengnya, berharap Sarah percaya bahwa kedatangan mereka hanya untuk mengambil uang dan tidak berniat menyakiti siapapun. Tanpa sepengetahuan Elias, Sarah diam-diam mengambil suntikan bius dari dalam jaketnya. Lalu ia mengaku bersedia membujuk suaminya untuk membuka brankas tersebut. And your little girl have to know about it. How you can have me. Tepat saat Sarah kembali menghampiri Kyle, tiba-tiba Avery muncul, baru saja pulang dari pesta. Dan... Mom? ya, Avery berhasil ditangkap oleh Jonah dan langsung dibawa untuk dikumpulkan bersama keluarganya. Melihat mereka bertiga sudah berkumpul, Elias pun kembali mencoba membujuk Kyle agar mau membuka brankasnya. Namun tiba-tiba... No! Mother...
Sarah berhasil membalikan situasi dengan mengancam akan menyuntik Elias menggunakan obat bius yang tadi ia ambil. Berbeda dengan Kyle yang terus berusaha mempertahankan harta bendanya, Sarah hanya memikirkan keselamatan keluarganya. Karena itu, alih-alih memperkeruh keadaan, Sarah justru menyuruh Kyle agar segera membuka berangkas tersebut supaya mimpi buruk ini bisa segera berakhir. Now, drop the needle, open the safe. Open it, Kyle. Karena desakan sang istri, Kyle akhirnya mau melakukannya. Saat berangkasnya berhasil terbuka, ternyata... Ya ampun, ternyata isi berangkas tersebut kosong melompong. Di depan keluarganya dan para perampok, Kyle akhirnya terpaksa jujur bahwa dirinya sudah bangkrut. Sesuatu yang selama ini belum pernah ia beritahukan kepada keluarganya. Apa yang sempat mereka lihat ketika Kyle menandatangani surat-surat penting itu sebenarnya adalah upayanya mencari pinjaman uang. Faktanya, rumah mewah yang mereka tempati dan mobil mahal yang mereka kendarai dibeli dari kredit pinjaman yang sebentar lagi akan disita oleh pihak bank. Look what I found. What the hell she got to do with any of this? Marah, Elias pun langsung membaringkan Kyle di atas meja dan berniat untuk menyakitinya. Namun, tak lama kemudian, perampok berbadan tinggi besar bernama Samsul menerima telepon dari bosnya yang menanyakan perkembangan aksi mereka. Di saat yang sama, perampok wanita bernama Yuli mendadak kabur ke kamar karena ketakutan. Ternyata Yuli adalah kekasih Elias, sementara Jonah merupakan adik kandung Elias. Mereka nekat melakukan aksi ini demi melunasi utang kepada seorang bos mafia yang kejam. Samsul sendiri diutus sebagai perwakilan untuk mengawasi jalannya perampokan agar semuanya berjalan sesuai rencana. I'm not gonna fucking die, alright? I don't know what I'll do with that. You cross No the border in a one's couple running. No. Gagal dengan berangkas, Elias pun beralih pada kalung berlian yang dipakai Sarah dalam sebuah foto. Hutang mereka adalah sebesar $200.000 atau sekitar 3 miliar rupiah lebih. Dan kalung berlian itu pastinya lebih dari cukup untuk melunasi hutang-hutang mereka. Oh yeah. How much is this thing worth? I'm gonna say it's You enough. would let my family go? No, you stay here. You take her downstairs. I don't care. Please. Setelah kalung itu berada di tangan mereka, tidak ada lagi alasan bagi para perampok untuk bernegosiasi dengan Kyle dan keluarganya. Nama serta wajah mereka sudah terlanjur diketahui. Karena itu, untuk membereskan kekacauan ini, Elias merasa tidak punya pilihan selain menghabisi mereka bertiga. Melihat Sarah ketakutan, Jonah berusaha menenangkannya sambil terus mengatakan bahwa ia mencintainya dan tidak akan membiarkan hal buruk menimpanya. Tak lama kemudian, Elias muncul dengan niat menyelesaikan semuanya dan meminta Jonah, adiknya, untuk menghapus rekaman CCTV. Finish up and nobody touches her, okay? Dan ya, Jonah memperingatkan Elias agar jangan pernah menyentuh Sarah dan Avery. Namun untuk Kyle, ia seolah tak peduli apapun yang akan terjadi. Yang terpenting baginya, Sarah tidak disakiti, karena Jonah benar-benar mencintainya. Do I look scared? Saat Jonah sedang mengambil rekaman CCTV, ia seketika teringat pada momen pertama kali dirinya merasa jatuh cinta pada Sarah. Waktu itu, tanpa izin, Jonah pernah berenang di kolam belakang rumah mereka. Tepat saat Sarah memergokinya, Jonah tiba-tiba mendekat dan bersikap tidak pantas. Sarah yang saat itu terlihat terdiam membuat Jonah salah menafsirkan situasi, hingga ia meyakini bahwa Sarah memiliki perasaan yang sama seperti dirinya. Kembali ke Elias, yang sedang meminta maaf karena pada akhirnya ia terpaksa harus menghabisi Kyle dan keluarganya. Namun sekali lagi Kyle berhasil menyelamatkan nyawa keluarganya dengan mengatakan bahwa Come again. It's fake. entah trik atau permainan macam apa yang sedang dimainkan Kyle, ia mengatakan bahwa kalung itu palsu, dibeli dari toko online seharga Rp500.000. Jika Elias tidak percaya, ia bisa membuktikannya sendiri untuk membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Berlian adalah material yang sangat kuat dan tidak mudah dihancurkan. Jadi untuk membuktikan apakah kalung itu asli atau palsu, Elias hanya perlu mencoba menghancurkannya. Dan tebak apa yang terjadi? Ya, ternyata kalung itu memang palsu sesuai yang dikatakan Kyle. Entah Kyle jenius atau memang sudah mengetahui soal Sarah yang diam-diam menyukai Jonah, entahlah. Kyle pun memanfaatkan momen ketika para perampok lengah dengan cara melemparkan kursi ke arah mereka.
Sarah berhasil kabur, sementara Kyle harus bertarung melawan Samsul yang jauh lebih kuat. Saat Samsul berusaha menyuntikkan obat bius, Kyle berhasil menahan tangannya dan malah membuat Samsul membius dirinya sendiri. Akibat kaca yang pecah, sistem keamanan pun aktif dan mengirimkan alarm darurat ke kantor pusat. Operator kemudian langsung menghubungi telepon rumah untuk memastikan apa yang sedang terjadi. Hello? Good evening, sir. This is Start Alert. Look, we're gonna have to... Karena operator meminta bicara dengan salah satu anggota keluarga, Jonah pun langsung mencari Avery yang sedang bersembunyi. Dan... How about you... Karena ayahnya diancam, Avery terpaksa mengaku kepada operator bahwa ia sedang mengadakan pesta di rumah dan tak sengaja memecahkan kaca jendela. Petugas sempat akan dikirim ke rumah untuk memeriksa, tapi Avery meminta agar hal itu tidak dilakukan karena takut pestanya ketahuan oleh ayah dan ibu. Sure. Okay. Thank you. Bersamaan dengan itu, Sarah juga berhasil ditangkap oleh Elias. Mereka akhirnya dikumpulkan kembali di dalam rumah. Sebagai puncak kemarahannya, Elias pun menembak paha Kyle, membuatnya menjerit kesakitan. Let's start over. Disinilah Elias akhirnya jujur menceritakan alasan mengapa ia terpaksa merampok rumah Kyle. Semua berawal ketika bos mafia mempercayakan barang haramnya untuk dijual oleh Elias dan Yuli. Namun, dalam perjalanan pulang, mereka tiba-tiba dicegat oleh sekelompok begal yang mencuri barang tersebut. Otomatis mereka pun terjerat utang akibat hilangnya barang itu. Saat itulah Jonah, adik Elias yang kebetulan bekerja sebagai teknisi sistem keamanan rumah, tiba-tiba memberi ide untuk merampok rumah Kyle, yang dianggap kaya raya. It's a world bet against me my whole life. Elias sengaja menceritakan semua itu agar Kyle bisa memahami situasinya dan bersedia memberitahukan di mana ia menyimpan uangnya. Namun sekali lagi, Kyle tetap bersikeras bahwa dirinya sudah bangkrut. Sembari berbisik, I'm worth more dead than alive. di saat yang sama, Yuli tanpa sengaja menemukan sebuah foto di dalam koper milik Kyle. Foto itu memperlihatkan adegan tak pantas antara Jonah dan Sarah di dekat kolam renang. Itu berarti Kyle sudah mengetahui sejak awal tentang hubungan terlarang antara Jonah dan istrinya. Dan mungkin saja bagi Kyle, lebih baik menghadapi risiko besar daripada harus menyerahkan uang begitu saja kepada para perampok, terlebih lagi kepada pria yang telah mengkhianatinya. Saved us all. Jonah pun langsung bereaksi keras saat melihat Sarah, perempuan yang ia idamkan, dipukul oleh Elias. Kakak beradik itu akhirnya terlibat adu mulut, saling menyalahkan satu sama lain. Elias menuduh Jonah lebih mementingkan istri orang daripada saudara kandungnya sendiri. Tak lama kemudian, bel pintu berbunyi. Ternyata itu adalah salah satu petugas yang dikirim oleh operator untuk memastikan kondisi rumah tersebut. Karena bingung harus menolak dengan alasan apa, Elias pun terpaksa mengizinkan petugas itu masuk dan... Again, I'm sorry to trouble you. Son? Ya, bahkan lebih kejam dari kakaknya, Jonah langsung menembak petugas itu dari belakang. Situasi pun semakin tak terkendali. Tak ada lagi waktu untuk berdebat, Elias segera menekan Kyle agar menyerahkan sejumlah uang yang ia miliki. Dan... No, please, stop, I can get you. Tak tega melihat ayahnya terdesak dan kesakitan, Avery pun mengaku bisa memberikan $200.000 yang Elias inginkan. Saat berada di pesta temannya tadi siang, ia sempat melihat sejumlah uang di dalam brankas milik ayah temannya. Dan jumlahnya pasti lebih dari $200.000. Jadi jika memang uang yang Elias butuhkan, Avery bersedia membantu mengambilkannya. 20 minutes. Avery! Come back. Avery! Take her upstairs. Ditemani Yuli agar tidak kabur, Avery pun mengendarai mobil sport ayahnya menuju rumah temannya. Karena Yuli terus mengancam dan menekannya, Avery menjadi kesal dan mulai mempercepat laju mobil. Dalam kepanikan dan tekanan itu, ia sempat terpikir untuk menabrakkan mobil ke tiang listrik yang tadi siang hampir mereka tabrak. Bahkan, ia mencoba melepas sabuk pengaman Yuli sebagai bagian dari rencananya. Karena sabuk pengaman Avery masih terpasang dengan benar, ia berhasil selamat dari tabrakan tersebut. Dengan sisa tenaga dan keberaniannya, ia pun bergegas kembali ke rumah untuk menyelamatkan kedua orang tuanya. Kembali ke rumah, Jonah terlihat menghampiri Kyle hanya untuk mengatakan bahwa ia sangat mencintai istrinya. Sebuah kepercayaan diri yang berlebihan.
Padahal faktanya, sesaat setelah kejadian tak pantas di dekat kolam renang itu, Sarah sebenarnya terkejut dan langsung menunjukkan penolakan. Ia menegaskan bahwa dirinya adalah seorang istri yang setia kepada suaminya. Namun karena Jonah memiliki kondisi kejiwaan yang membuatnya sulit membedakan kenyataan dan khayalan, ia justru meyakini bahwa Sarah memiliki perasaan yang sama seperti dirinya. Oh God, please don't touch me. You know I'm right. Dan entah mengapa, Kyle justru tampak lebih percaya kepada Jonah daripada kepada istrinya sendiri. Ia merasa semua ini terjadi karena tindakan Sarah di masa lalu yang tanpa sadar memicu Jonah hingga berani datang ke rumah mereka. Dengan nada putus asa namun penuh perhitungan, Kyle pun berkata, "Hey Jonah, kalau kamu memang benar-benar mencintai istriku, tolong bawa dia dan anakku pergi dari rumah ini sebelum kakakmu menghabisi kami bertiga." Come on, Sarah. Come on. Come on. Come on. Ya, saat Jonah hendak membawa Sarah pergi, Samsul yang sebelumnya pingsan tiba-tiba sadar dan langsung menyerang Jonah sehingga situasi kembali berubah kacau. Ya, Elias terpaksa menembak Samsul karena tidak ingin adiknya mati. Dalam detik-detik terakhirnya, Samsul akhirnya mengungkap sebuah rahasia penting. Jonah ternyata adalah salah satu begal yang merampok Elias pada malam itu. Jonah bahkan disebut menerima bagian sebesar $10.000 dari aksi tersebut yang justru membuat kakaknya sendiri terjerat utang kepada bos mafia. We owned your ass. No, man, no. Shut up! Seperti disambar petir, Elias benar-benar tak percaya dengan pengkhianatan adiknya sendiri. Ia baru menyadari bahwa selama ini Jonah telah menjebaknya. Semua demi bisa masuk ke rumah ini dan mendekati Sarah. Belum selesai dengan fakta mengejutkan itu, Elias kembali dibuat panik ketika menyadari Sarah dan Kyle berhasil kabur. Di gudang samping rumah, Elias akhirnya berhasil menyergap Sarah dari belakang. Namun, berlokasi di gudang samping rumah, Elias berhasil menyergap Sarah dari belakang. Tetapi Jonah dan Elias tanpa sengaja menabrak dinding triplek yang ternyata menyembunyikan uang tunai milik Kyle. Fakta pun terungkap. Kyle memang masih memiliki uang yang disembunyikan. Dengan uang itu sudah ditemukan, Elias berniat menghabisi mereka berdua. Namun, Get out of our house. saat itulah Avery kembali seorang diri. Ketika mengetahui bahwa Yuli, kekasihnya, telah tiada, Elias diliputi amarah dan mengancam akan menghabisi kedua orang tua Avery, dimulai dari Sarah, ibunya. Sungguh malang nasib Elias. Ia justru meregang nyawa di tangan adik kandungnya sendiri gara-gara persoalan cinta dan pengkhianatan. Dengan penuh percaya diri, Jonah lalu mengajak Sarah dan Avery untuk ikut bersamanya. Menurutnya, untuk apa bertahan dengan kepala keluarga yang dianggap lebih mementingkan uang daripada istri dan anak. Disitulah Kyle akhirnya angkat bicara. Ia menjelaskan bahwa uang itu sengaja disembunyikan agar tidak disita oleh pihak bank. Semua yang ia lakukan semata-mata demi masa depan keluarganya. It's money to get us out of. Namun Jonah tetap bersikeras dengan keyakinannya sendiri. Ia meminta Sarah mengumpulkan uang tersebut. Di tengah ketegangan itu, Kyle tanpa sengaja melihat bensin yang tumpah di lantai dan seketika muncul sebuah rencana di benaknya untuk menyelamatkan keluarganya. Di tengah api yang mulai berkobar, Sarah dan Avery berhasil kabur lebih dulu menyelamatkan diri. Sementara itu, Kyle menghadapi Jonah untuk terakhir kalinya. Dengan pistol paku yang ada di dekatnya, Kyle berhasil menembak kaki Jonah hingga membuatnya tak bisa lagi melarikan diri. Api terus membesar, siren mulai terdengar di kejauhan, dan malam penuh teror itu akhirnya berakhir. Tamat. Ending yang cukup menyebalkan dan bikin emosi. Pesan yang bisa kita ambil dari sosok Jonah jelas, jangan pernah mengganggu istri orang. Obsesi yang tidak sehat dan rasa memiliki yang dipaksakan hanya akan membawa petaka.